Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,07% ke angka 7048. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten dan laba bersih kuartal 3-nya melesat 200% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham TAPG. Saham TAPG bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 705. Dan secara tren jika kita lihat saham TAPG saat ini trennya masih bergerak sideways. Tapi menarik untuk dipantau karena secara tren sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Yang saat ini tepat di harga 680. Jadi bisa kita lihat ini sudah mulai terbentuk pola double bottom. Nah setelah terbentuk pola double bottom bisa kita lihat TAPG langsung naik break garis EMA 50 150. Sempat berusaha naik di atas harga 720 ternyata gagal break. Turun kembali mengetes garis EMA 50 150 dan hari ini kembali bertahan dan rebound. Dan secara tren TAPG masih baik trennya. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa laba TAPG melesat 228,78%. Jadi laporan keuangannya masih bagus saat ini. Dan untuk broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih terus akumulasi saham TAPG. Bisa kita lihat 1 bulan terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat TAPG masih ada potensi untuk naik menuju harga 720 yang saat ini merupakan resisten dari saham TAPG. Apabila berhasil break maka target berikutnya itu di 750. Dan bisa kita lihat harus hati-hati harga 750 merupakan resisten yang lebih kuat daripada harga 720. Karena beberapa kali mencoba untuk break harga 750 TAPG masih gagal break dan masih ada potensi turun kembali mengetas garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150 pada saat naik break harga 720 namun mendekati 750 masih gagal break bisa pertimbangkan untuk swing trade. Jadi take profit dulu. Saya tunggu kembali di sekitar harga 700 sampai garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Atau hold saja saham ini selama garis EMA 150 tidak dilewati. Karena apabila masih kuat di support ini, TAPG masih ada potensi untuk mencoba break harga 750. Jadi harga 750 ini penting resistennya karena apabila berhasil break, baru TAPG trennya akan mulai bergerak tren dengan target berikutnya di harga 800. Jadi selama masih gagal break 750, trennya masih akan bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat saham-saham di sektor CPO. SSMS juga bisa kita lihat. Secara tren juga masih baik karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Kemarin telah berhasil naik kembali mengetes harga 1500. Bisa kita lihat masih gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi apabila teman-teman ikutin analisa saya pada saham SSMS sebelumnya, saya menyarankan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari resisten 1500. Karena memang sebelumnya ini merupakan resisten kuat dari saham SSMS. Dan sama bisa kita lihat setelah gagal break garis resisten 1500, saat ini SSMS turun kembali mengetes garis EMA 50 di harga 1380. Jadi hari ini turun lumayan dalam 5% lebih tepat ke harga 1385. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat penurunan 5% lebih ini terlihat ada distribusi. Asing terlihat hari ini melakukan distribusi. Tapi salah satu minggu terakhir ini secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, SSMS menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini masih dekat dengan garis EMA 50. Jadi kita bisa wait and see apabila terlihat SSMS masih bisa bertahan di atas support EMA 50 ini bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di 1450 sampai harga 1500 kembali. Jadi entry apabila memang SSMS masih kuat berada di atas garis EMA 50 atau minimal terbentuk candle hijau. Apabila ternyata garis EMA 50 terlewati sebaiknya jangan entry. Karena saham ini akan berpotensi lanjut turun menuju harga 1300 sampai garis EMA 150. Selanjutnya saham AALI bisa kita lihat secara tren
saham ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Sebelumnya sempat naik mengetes garis EMA50, bisa kita lihat masih gagal break dan kembali bergerak turun. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 8.250. Jadi resisten di sekitar garis EMA50 di harga 8.750, support terdekat di 8.250. Dan support di bawahnya lagi di sekitar harga 7.900. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat pada perdagangan hari ini memang terlihat masih ada sedikit akumulasi, tapi asing masih terus distribusi saham AALI. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 8.000 sampai harga 8.250 untuk entry-nya. Dan apabila bisa cari saham lain, saran saya sebaiknya fokus pada saham lain yang secara grafik atau secara tren lebih baik. Karena bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. LSIP juga bisa kita lihat secara tren juga saat ini masih downtrend, dan bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break garis EMA50 masih gagal break, dan saat ini tertahan di support 1100. Dan kan untuk di bawahnya support psikologis di harga 1000, tapi belum sempat turun mengatas harga 1000, baru di 1030 LSIP sudah berhasil rebound. Dan hari ini LSIP masih naik 0,46% ke harga 1100. Jadi masih tertahan di support ini. Sedangkan resisten di EMA50 di sekitar harga 1130. Dan garis MACD pun terlihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Untuk LSIP bisa kita lihat walaupun hari ini naik, masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk LSIP pun apabila teman-teman mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see. Jadi saham LSIP dan AALI apabila mau entry paling aman adalah tunggu kedua saham ini berhasil naik di atas garis EMA50. Atau tunggu di sekitar support kuat mereka. Jadi untuk LSIP menurut saya di sekitar harga 1000 sampai 1030 untuk entry-nya. Atau buy on breakout pada saat berhasil break garis EMA50. Paling aman adalah buy on breakout karena apabila berhasil break maka cara tren akan mulai ada perbalikan arah. Dapat beli di sekitar support dan ternyata dorongan ke bawah masih kuat, masih ada potensi LSIP untuk sideways cenderung downtrend. Jadi harus hati-hati. Tapi masih bisa dipantau LSIP dan AALI saat ini. Apabila sudah mulai bergerak naik, bisa coba entry. Tapi untuk tren lebih baik, bisa kita lihat ada saham TAPG dan SSMS saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.